Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di Syihab dan Syihab. Ini episode kedua. Episode pertama minggu lalu. Ya, kebetulan kami, saya, Abi, kakak, adik, semua rame-rame kita lagi liburan di Bali. Tapi nggak apa-apa karena malam ini udah janji mau Facebook Live. Jadi tetap menjumpai teman-teman dimanapun berada. Jauh-jauh tadi Bi, yang nitip pertanyaan juga banyak banget. Jadi dari kemarin ketika Nana umumkan lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kita coba pilih beberapa pertanyaan yang banyak juga sepertinya ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Kameramennya mana nih? Mau ngecek dong itu sudah ini belum? Udah oke. Kameramennya Ibrahim, suami saya, suka lari-lari. Udah oke belum, Boy? Udah oke ya? Oke. Jadi ini pertanyaan pertama, nih Abiku. Pertanyaan pertama ini juga banyak ditanyakan dan sebetulnya bukan cuma sekarang ditanyakannya, sering juga ditanyakan. Ini yang tanya, mana tadi itu pertanyaan pertama? Dari Arafah 73, ini di Instagram. Mbak Najwa, saya ingin bertanya, kenapa Abi Quraisy memberi nama semua putrinya dengan awalan N? Apa makna dari setiap nama putrinya termasuk Mbak Najwa sendiri, dan saya ingin Abi Quraisy memberikan saran nama yang bagus diberikan kepada anak saya kelak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lihat, kalau menjawab pertanyaan ini, yang pertama saya ingin katakan bahwa saya terinspirasi oleh satu surah dalam Al-Quran namanya Suratul Qalam, pena. Itu dimulai dengan huruf nun, kemudian Allah bersumpah dengan pena dan apa yang ditulisnya. Saya berharap bahwa dengan memulai dengan huruf nun, insya Allah anak-anak ini akan menjadi ilmuwan. Di sisi lain, kita juga bisa melihat bahwa banyak sekali kosakata dalam bahasa Al-Quran yang dimulai dengan N dan kesemuanya atau banyak diantaranya yang bermakna positif. Kita lihat nikmat, nasr, kemenangan, nur, cahaya, najah, keberuntungan, najat, keselamatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu semua memberikan kesan sekaligus doa supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang diliputi oleh makna-makna positif dari kata-kata yang dimulai dengan nun. Nah ingat Abi pernah bilang juga dalam salah satu surat Al-Quran, Allah bersumpah dengan huruf nun. Betul, Allah bersumpah dengan nun wal qalami wa ma yasturun, dan pena dan apa yang ditulisnya. Itu sumpah Allah di dalam Al-Quran. Dan biasanya sumpah yang ada di dalam Al-Quran itu selalu mengesankan sesuatu yang agung dan terhormat. Jadi kalau Allah sampai bersumpah demi huruf nun, berarti memang huruf itu istimewa. Ya, itu kesan ya, kesan bahwa itu istimewa. Jadi tadi ditanya Bi, jadi kan memang teman-teman kami bersaudara berlima. Kakak saya tertua Najla. Najla itu artinya wanita yang bermata lebar, tetapi makna kiasannya berwawasan luas. Najla berwawasan luas, itu nomor satu. Kemudian Najwa saya. Najwa itu punya makna antara lain bisikan hati atau percakapan. Saya kira ini sesuai dengan Najwa ini karena suka bercakap-cakap di TV. Gitu. Jadi betul, kalau diberi nama itu. Ya, nama itu doa. Jadi harus memberi nama yang bagus ya. Bagus, memberi nama-nama yang bagus. Jadi Najla itu tadi orang yang berpikiran atau wawasan terbuka. Najwa artinya bisikan atau percakapan, percakapan rahasia ya, bisikan kalbu, bisikan sukma. Pokoknya top deh. Terus adik saya yang ketiga Nashwa. Nashwa ini puncak kegembiraan. Itu saya namai dia karena pada tahun 82 dia lahir, sekaligus saya meraih gelar doktor di Al-Azhar. Jadi tahun itu atau saat-saat itu adalah saat-saat puncak kegembiraan saya menyambut anak yang cantik ini dan yang amat mirip dengan saya. Oh iya, adik saya Nashwa nomor 3. Nanti saya posting fotonya, paling mirip sama Abi, ngakunya sih. Terus kemudian yang laki-laki Ahmad. Ya, Laki-laki Ahmad itu setelah 3 anak perempuan, ada yang berkata wah kepingin anak lelaki. Benar juga. Dan saya berdoa
bermohon pada Tuhan anugerahi saya seorang anak lelaki dan saya akan beri dia nama dengan nama orang yang paling agung di sisimu, yaitu Nabi Muhammad. Karena nama saya sudah didahului oleh Muhammad, maka saya beri nama anak ini dengan Ahmad. Karena Nabi juga bernama Ahmad. Nabi itu bernama Ahmad. Iya, bernama Ahmad, bukan Muhammad. Nama beliau banyak nama beliau. Muhammad, Ahmad, kemudian ada yang berkata Yasin, itu juga nama Nabi Muhammad. Puluhan nama yang disandangkan kepada Nabi Muhammad, tapi yang disebut di dalam Al-Quran ada dua yang secara tegas, yaitu Muhammad dan Ahmad. Tapi ketika Nabi lahir diberi nama orang tuanya Muhammad. Muhammad. Sebenarnya Muhammad dan Ahmad itu seakar. Muhammad itu artinya orang yang terpuji berkali-kali. Kalau hanya terpuji sekali itu namanya Mahmud. Kalau yang berkali-kali Muhammad. Kemudian orang yang amat sangat terpuji itu adalah Ahmad, yang paling terpuji. Ahmad yang paling terpuji. Itu nomor 4. Dan yang terakhir yang paling pinter, paling cantik, Yang namanya dokter, namanya Nahla. Nahla itu sumber. Dia sumber kebajikan, sumber ilmu. Jadi ini adalah doa agar dia menjadi salah seorang yang dapat menjadi rujukan serta sumber dari aneka kebajikan dan ilmu pengetahuan. Oke, jadi bisa pilih dari 5 nama itu. Nama cucu-cucunya Abi juga semuanya huruf N. Ada Nishrin, ada Nihla, ada Naziha, ada Nayira, ada Namia, ada Nuha, Ya. ada siapa lagi yang belum disebut? Udah semua disebut, semuanya depannya Nun, dengan huruf Nun. Oke, Abi ada yang minta nama, Abi? Laki atau perempuan? Sebentar, ini baca dulu pertanyaannya. Wah, ini harusnya fee-nya beda nih kalau minta nama. Enggak. Ini ada dari Mbak Yayu Heriani. Mbak Yayu, Mbak Najwa nitip permintaan untuk Pak Kures ya, mohon dicarikan nama untuk calon anak laki-lakiku. Baru 7 bulan kandungan, prediksi lahir awal September. Minta tolong ya Mbak Najwa, terima kasih. Iya Mbak Yayu. Insya Allah mungkin 1 atau 2 nama yang bisa dipertimbangkan. Misalnya Nabil. Nabil itu artinya seorang yang terhormat. Bisa juga Nafis. Nafis itu artinya yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat mahal. Itu sesuatu yang amat berharga. Itu saya kira 1 dari 2 nama itu Bisa dipertimbangkan. Gitu ya Mbak Yayu, jadi bisa Nabil yang terhormat, Nobel sama. Nobel atau Nafis. 2 nama itu bisa dijadikan alternatif. Oke. Selesai soal nama, kita beralih ke pertanyaan yang lain. Ini dari Satria Said. Ini pertanyaannya dari Instagram. Salam Mbak Najwa. Saya seorang pekerja sosial untuk membantu pendidikan di pedalaman Papua. Saya Muslim dan partner saya Nasrani semua. Begitu juga anak-anak. Di lokasi saya Muslim sendiri. Sejauh ini hubungan kami sangat baik, malah mereka perhatian sekali. Selalu mengingatkan saya untuk sholat, memberi hadiah sajadah, dan lain-lain. Juga soal makanan, mereka selalu memastikan kalau saya tidak memakan makanan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Semua baik-baik saja. Namun yang jadi masalah, beberapa sahabat saya yang sesama Muslim tidak respect dengan ini. Mereka menganggap apa yang saya perbuat ini tak berguna karena yang ditolong bukanlah Muslim. Nah, saya kadang-kadang ragu juga, ilmu agama saya tidak dalam. Sebagai Muslim, saya hanya tahu sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah wajib saja. Yang ingin saya tanyakan, apakah hukumnya bagi seorang Muslim bekerja di bidang sosial untuk membantu saudara yang bukan seiman dengannya? Apakah boleh, makruh, atau memang dilarang? Saya kira dianjurkan kita untuk bekerja sama dengan siapapun selama itu dalam kebajikan. Jadi tidak ada larangan. Bahkan Al-Quran dengan sangat jelas menyatakan kalian tidak dilarang untuk bekerja sama, kalian tidak dilarang untuk berlaku adil, kalian tidak dilarang untuk memberi sebagian harta kalian kepada non-muslim selama dia tidak memusuhi kalian dan selama mereka tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Jadi baik-baik saja. Al-Quran pun mengajak, memerintahkan Nabi mengajak umat Kristiani untuk mencari titik temu dan bekerja sama dalam kebajikan. Jadi silahkan lanjutkan, dan memang Islam
atau agama-agama seluruhnya memberikan perhatian kepada kemanusiaan tanpa harus mengaitkannya dengan agama. Dan bahkan ada ayat Al-Quran yang berkata, jangan jadikan pemberian kepada non-muslim bersyarat dengan keharusan dia memeluk agama Islam. Itu jelas-jelas sekali di dalam. Jadi bahkan spesifik disebut seperti itu. Disebut seperti itu. Oke. Demikian ya, mudah-mudahan bisa menjawab kegelisahan yang tadi disebutkan. Dari Widi Ahmad Sudarsono, Mbak Nana tolong tanyakan ke Albi, apa hukum sungkem kita kepada orang tua? Kemarin lagi heboh, harusnya kita menghindari sungkem, padahal sungkem itu menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua. Kenapa masih dilarang? Mereka bilang, yang melarang maksudnya, sungkem itu sama dengan sujud yang harus dihindari karena sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Kita buka ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama kita akan menemukan ayat yang memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Itu Tuhan yang memerintahkan. Sujud yang dimaksud di sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Kita juga menemukan dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf ketika kembali bertemu dengan saudara-saudaranya, bertemu dengan kedua orang tuanya, itu beliau menempatkan orang tuanya di satu tempat yang tinggi, lalu kata Al-Quran, wa kharru lahu sujjadan. Mereka semua, Yusuf bersama saudara-saudaranya, tersungkur untuk sujud kepada orang tuanya. Ini juga sujud penghormatan. Di sisi lain, kita tidak bisa berkata bahwa sungkem itu sama dengan sujud kepada Allah, karena dari sisi ajaran Islam, sujud itu mempunyai syarat-syarat yang dalam prakteknya berbeda dengan sungkem. Syarat-syarat sujud dalam ajaran Islam itu dahi harus menyentuh tanah atau lantai, kedua tangan menyentuh lantai, lutut menyentuh lantai, ujung jari-jari kaki menyentuh lantai. Kan sungkem tidak begitu. Jadi mengapa dilarang? Saya kira yang melarang ini over hati-hati. Sebenarnya kita hendaknya bersikap moderat. Jadi saya tidak melihat suatu sebab untuk melarang sungkem yang dilaksanakan dan yang merupakan budaya kita sebagai bangsa di sini, sebagai lambang penghormatan kita kepada kedua orang tua kita. Saya kira itu. Baik. Yang ini dari Jerman, Bi. Nadim Muhammad. Assalamualaikum Pak Kures dan Mbak Nana. Salam dari Jerman. Halo Nadim di Jerman. Jauh banget ini. Saya mau minta tips untuk memilih jodoh yang baik dan minta tips juga agar tidak galau karena cinta. Habib tahu galau kan? Iya. Galau bingung itu gitu. Bingung. Kenapa harus bingung? Bagus. Saya mau beri resep pertama begini. Resep itu diberikan kepada saya sewaktu saya masih bujang. Saya termasuk orang yang lambat kawin. Katanya, kalau mau cari jodoh, jangan terlebih dahulu tanya pada akal, tapi tanya pada hati. Kalau sudah hati mulai berkenan, maka carikan pembenarannya dari akal. Kalau Anda memulai dari akal Anda, semua wanita itu memiliki kekurangan. Atau pria? Tentu saja, karena pria yang Iya, karena yang tanya Nadim. Oh, iya. Tapi harus ditegaskan juga semua ditegaskan manusia, semua manusia kecuali Nabi Muhammad SAW memiliki kekurangan. Kalau Anda ingin mendapatkan jodoh yang sempurna, Anda tidak akan dapatkan di sini, Anda akan mendapatkannya di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini sudah menjadi prinsip dasar, ada prinsip yang kedua. Nabi Muhammad pernah berbicara tentang kawin mawin. Beliau menjelaskan bahwa seringkali orang memilih jodoh itu mempertimbangkan salah satu dari 4 hal. Yang pertama, kalau wanita tentu kecantikan, pria ketampanannya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, keturunannya, apa dia bangsawan atau tidak. Dan yang keempat adalah karena keberagamaannya. Nasihat Nabi, pilihlah karena keberagamaannya. Karena harta, kebangsawanan, ketampanan, kecantikan pada akhirnya akan sirna semuanya. Untuk tidak galau, mohonlah kepada Allah. Untuk tidak galau, jangan berlebihan dalam bercinta.
mencintai. Cintailah kekasih Anda sebagaimana sewajarnya, jangan terlalu cinta, karena bisa jadi suatu ketika dia menjadi lawan Anda, musuh Anda. Begitu juga musuh. Walhasil moderasi itu sangat diperlukan agar supaya kita tidak galau, saya kira. Jadi bahkan dalam bercinta pun harus moderat, Harus ya, Bi? moderat. Jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci. Betul, betul. Ya. Bi, ada yang minta doa supaya langgeng jodoh. Ini banyak soal jodoh-jodoh nih masuk nih di Facebook nih. Teman-teman yang galau, ada doa khusus nggak, Bi, kalau supaya cepet jodoh? Sebenarnya banyak doa-doa yang berkaitan dengan cinta, tapi yang mudah boleh jadi Anda bisa baca di Suratul Furqan, surah ke-25 ayat 74. Itu doa cukup populer. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca di Al-Furqan ayat 74. Wahai Tuhan kami, salah satu maknanya, wahai Tuhan kami, anugerahilah kami pasangan-pasangan yang menjadi penyejuk mata kami, anugerahi juga kami keturunan yang menjadi orang-orang yang selalu memberikan kebahagiaan kepada kami, dan jadikan kami ini sebagai orang-orang bertakwa atau yang menjadi teladan bagi orang-orang bertakwa. Itu salah satu doa yang Anda bisa baca. Kalau belum memiliki jodoh, itu mohonlah mendapat jodoh yang menjadi penyejuk mata. Kalau sudah dapat jodoh, sudah berpasangan, mohonlah agar pasangan itu terus-menerus menjadi buah hati Anda, menjadi penyejuk mata Anda. Amin. Jadi tadi apa, Bi? Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan. Akhir suratul Furqan. 2-3 ayat sebelum akhir suratul Furqan. Oke, dicatat teman-teman. Dan langsung berdoa malam ini ya untuk Nadim di Jerman. Ini ada dari Latif. Mbak Nana, maaf lahir batin, sama-sama maaf lahir batin, selamat lebaran. Titip pertanyaan, obat dari kegelisahan hati atas masalah yang kita hadapi, dan obat dari hawa nafsu cepat marah dan ingin segera menguasai atau memiliki sesuatu. Obat dari kegelisahan. Al-Quran menyatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi banyak-banyaklah mengingat Allah. Mengingat Allah itu bukan sekedar mengulang-ulangi zikir, tetapi mengingat Allah bisa dengan memperhatikan alam raya, bisa dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mengaitkannya dengan Tuhan. Anda gelisah, cobalah perhatikan. Sekian banyak orang yang gelisah, yang kegelisahannya terangkat setelah dia mendekat kepada Tuhan. Jadi obatnya itu tadi saya kira perbanyak mengingat Allah. Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau Anda melihat ke atas dalam hal dunia, Anda akan gelisah. Anda selalu ingin mendapatkan lebih banyak daripada apa yang Anda telah dapatkan. Tapi kalau Anda melihat ke bawah, alangkah banyaknya orang-orang yang terlihat jauh lebih menderita dari apa yang Anda duga penderitaan dalam kehidupan Anda. Jadi saya kira lihat ke bawah. Banyak melihat ke bawah. Banyak lihat ke bawah. Obat dari hawa nafsu cepat marah? Sadari bahwa kemarahan ditimbulkan oleh setan. Sadari itu. Sadari bahwa kalau Anda marah, wajah Anda menjadi lebih buruk. Sadari bahwa kalau Anda marah, Anda dapat kehilangan sahabat. Itu semua. Nah, kalau Anda marah, kata Nabi, pindah ke tempat lain. Berwudu. Kenapa berwudu? Karena amarah ditimbulkan oleh setan, oleh iblis yang tercipta dari api. Padamkanlah api dengan berwudu, padamkanlah api dengan air. Itu resep-resep yang kita temukan dalam tuntunan-tuntunan agama. Oke, tapi mau minum dulu? Enggak, siapa tahu aus. Halal. Ambilin air buat Abi dong. Ini kita lagi kumpul keluarga, cuma yang lain malu nggak mau disorot, jadi cuma Nana sama Abi aja teman-teman. Ini dari pesantrenku, Bi. Ada akun pesantrenku di Instagram. Assalamualaikum Mbak Najwa, kami dari pesantrenku, salah satu akun komunitas santri Indonesia. Salam untuk Abi Quraish Shihab dari kami semua. Terima kasih.
Semoga senantiasa diberikan berkah dan kesehatan sekeluarga. Amin. Kami ingin bertanya kepada Abi Quraisy, bagaimana proses kiat-kiat belajar yang benar ketika ingin memahami ilmu agama dengan baik sejak kecil? Dan bagaimana cara menanamkan jiwa dengan akhlak yang budi pekerti pada anak, tanpa kita harus menyuruhnya? Mungkin Abi cerita dulu, Abi belajar agama sejak, karena Abi itu teman-teman belajar agama, belajar Al-Quran sejak SMP, bahkan sejak SD, Abi? Sejak SD. Sejak SD. Apa namanya? Kakekmu itu pakar dalam bidang tafsir, guru besar dalam bidang tafsir. Beliau mengajar kita, khususnya setelah maghrib kita baca Al-Quran, beliau beri nasihat-nasihat yang sampai sekarang itu masih mengiang-ngiang dalam pikiran, dalam benak kita. Misalnya beliau berkata, bacalah Al-Quran seakan-akan dia turun kepadamu. Abi berpesan. Ya, itu nanti kemudian setelah saya dewasa, saya tahu bahwa itu pesan ulama-ulama dulu. Jangan menduga bahwa hanya dengan sekali membaca Al-Quran engkau telah dapat memenuhi atau mengetahui semua makna yang dikandung. Karena Al-Quran itu mampu atau dapat memberikan aneka makna yang berbeda-beda. Saya kira salah satu yang terpenting dalam konteks memahami Al-Quran, memahami ilmu agama adalah berdoa kepada Tuhan. Agar spesifik doanya agar ilmu Al-Quran, cahaya Al-Quran. Itu Nabi pernah berdoa kepada salah seorang sahabat beliau yang terkenal sebagai pakar dalam bidang Al-Quran, Ibnu Abbas. Itu beliau berdoa, ya Allah ajarkan dia pemahaman tentang Al-Quran. Nah, jadi itu dulu. Yang kedua, cintai Al-Quran. Apabila Anda berkenalan dengan seseorang, Anda tidak bersahabat dan cinta kepadanya, maka dia tidak akan memberitahu Anda rahasia-rahasia. Tapi kalau Anda membaca Al-Quran, meyakininya bahwa Al-Quran ini hidup dan Anda harus bersahabat dengannya, maka dia akan menyampaikan pada Anda rahasia-rahasianya yang bisa jadi tidak disampaikan kepada orang lain. Itu Karena kalau orang cinta, saling cinta akan terbuka. Akan terbuka, dia tidak akan segan. Alangkah banyaknya makna-makna baru yang terungkap terhadap orang-orang yang mencintai Al-Quran dan yang merasa berdialog dengan Tuhan melalui Al-Quran, yang mendapatkan ilham, yang mendapatkan makna-makna baru yang tidak pernah terlintas dalam benak seseorang. Kandungan Al-Quran itu, makna-makna Al-Quran itu selalu baru. Seorang yang memperhatikan alam raya akan dikaruniai oleh Tuhan rahasia-rahasia alam ini yang dari saat ke saat sampai sekarang masih ditemukan hal-hal yang baru. Karena dia tekun mempelajari alam, dia cinta alam dan sebagainya. Begitu juga dengan yang mempelajari Al-Quran. Kalau Abi belajar Al-Quran dari SD, berarti sejak usia 6 tahun ya, Bi? Abi mau minum dulu? Abi minum dulu. Jadi apa aja komentarnya? Aku nggak lihat komentarnya, tolong dibacakan dong, berapa? Banyak ya? Ini kameramennya sambil ya. Jadi Abi belajar Al-Quran sejak usia 6 tahun. Abi sekarang 74. Abi 74 tahun, jadi sudah 68 tahun Abi Quraisy belajar Al-Quran, dari mulai SD, kemudian pesantren di Malang, kemudian ke Kairo Mesir usia 14 tahun, sampai kemudian menjadi doktor di Al-Azhar University, sampai sekarang terus belajar, terus berdialog dengan Al-Quran. Abi juga merasakan itu ada rahasia yang terbuka? Jelas sekali. Saya dulu waktu menulis tafsir Al-Misbah, saya hanya ingin tidak lebih dari 4 jilid. Tetapi begitu menulis, terdorong untuk menulis, membaca, menulis, sampai pada akhirnya 15 jilid. Itu pun kalau tidak terhalangi, itu masih banyak makna yang bisa kita temukan
dari uraian ulama-ulama yang lalu dan yang bisa jadi dapat berkembang dengan selalu mendekat pada. Jadi tidak pernah menyangka bisa sampai 15 juz. Tidak pernah menyangka, dan dalam waktu yang sangat singkat, tidak lebih dari 4 tahun. Tapi memang sewaktu menulis itu hampir dikatakan setiap hari tidak kurang dari 12 jam menulis. Banyak juga yang ingin tahu, tadi menyambung ke pertanyaan pesantrenku, bagaimana kiatnya supaya bisa tekun belajar. Abi kan lihat sampai sekarang teman-teman, setiap pagi, setiap bangun pagi selalu setelah sholat subuh selalu duduk di kursi dan di meja dan selalu mengetik. Terakhir juga Abi lagi ngetik buku baru ya, Abi? Iya. Apa Bu buku yang terbarunya? Buku yang terbaru itu belum tahu apa namanya, tetapi bisa jadi Islam yang saya anut. Tentang apa itu, Abi? Tentang bagaimana itu Islam dan titik beratnya pada uraian-uraian tentang dasar-dasar yang harus diyakini dan diamalkan oleh seorang muslim. Okay. Kaitannya dengan mu'alaf mungkin? Iya, ada kaitannya dengan mu'alaf, bahkan dengan umat Islam secara umum, karena sekian banyak di antara kita yang belum memahami Islam dengan baik atau belum mempraktekkan Islam dengan baik. Salat saja, kalau Anda perhatikan, sekian banyak yang salat yang dari segi hukum salatnya tidak sah. Maka kita ingin menjelaskan itu sambil menjelaskan bahwa sebenarnya perbedaan-perbedaan yang terjadi itu bukan dalam prinsip-prinsip ajaran agama, tapi dalam rinciannya. Dan dalam rincian itu bisa jadi berbeda-beda, tapi tidak harus bertentangan. Oke. Ini Abi ada pertanyaan juga dikaitkan dengan bagaimana, sebentar ini apa aja dulu. Ini dari, bentar ya, Modesling. Tanya dong Abi, saat dibully, dicaci maki, dihina, perasaan Abi gimana? Terus cara merendam perasaan hati seperti apa? Ya kalau dibully, ya pasti sedih. Tapi saya berusaha untuk mengikuti tuntunan agama. Yang pertama, Nabi saja dibully. Yang kedua, bahwa tidak ada penganjur kebenaran yang tidak dicaci maki. Masih bersyukur tidak dilempari batu. Itu yang saya tanamkan di dalam hati saya, sambil berdoa mudah-mudahan suatu ketika nanti mereka akan sadar bahwa mereka keliru. Amin. Suatu ketika mereka akan sadar bahwa saya, itu salah satu tuduhan, saya bukan Syiah. Saya tidak berkata saya bukan Syiah karena beranggapan bahwa Syiah itu keluar dari Islam. Syiah itu bermacam-macam, tetapi apa yang banyak sekarang terjadi di Iran, di Irak, di Yaman dan sebagainya, itu memang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi tidak menjadikan mereka keluar dari Islam. Banyak orang yang menuduh Syiah itu misalnya dengan berkata saya Syiah, padahal dia tidak tahu Syiah. Dia tidak tahu apa yang membedakan seorang Sunni dan seorang Syiah. Seorang yang mencintai kata-kata Syekh Abdul Halim Mahmud, Grand Syekh Al-Azhar, Maha Guru yang dinamai Al-Ghazali abad 20. Beliau berkata, seorang yang lebih mencintai Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar itu belum tentu Syiah. Syiah itu adalah yang mengakui bahwa Nabi menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, bukan Abu Bakar. Itu Syiah. Dan saya tidak seperti itu. Saya selalu kalau menyebut nama Sayyidina Abu Bakar, selalu saya dahulukan dengan kata Sayyidina, junjungan kami. Jadi ini orang tidak mengerti. Orang yang picik dan tidak mengerti, oleh Al-Quran dinyatakan idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila disapa oleh orang-orang yang picik, mereka berkata selamat tinggal, mari kita damai, silahkan jalan sendiri, saya juga jalan saya. Saya kira itu ya, jadi sedih sih sedih ya, tapi tidak usah menjawab
kasar, tidak usah memaki, dan berdoalah, mudah-mudahan suatu ketika mereka akan mengetahui. Jadi justru didoakan. Iya, harus didoakan. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa Nabi. Apa artinya? Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena mereka tidak tahu. Jadi karena tidak tahu. Demikian ya teman-teman, mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Dan sudah pas 30 menit. Memang waktunya hanya 30 menit. Terima kasih Abi. Terima kasih teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Insya Allah mudah-mudahan akan ada lagi rutin. Tapi sepertinya belum bisa minggu depan karena Nana juga akan pergi. Tapi insya Allah segera, dan mungkin saja nanti akan digantikan oleh kakak saya Najla atau adik saya Nahla. Kalau mereka mau nanti saya ojok-ojokin, jadi tetap akan ada Syihab dan Syihab rutin di sini. Tapi untuk sementara kita pamit dulu. Kita pamit ya Bu ya. Mudah-mudahan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Ini ada Nairah nih cucunya Habib. Ini Nairah masuk Facebook dulu. Oke. Nah, Nairah dadah. Siapa namanya ini? Nairah. Nairah cucunya siapa? Videonya mana? Hah? Malu. Nihla mau masuk juga? Nihla? Sini saya. Sini. Nah, Ini Nihla penulis mau? ulung nih. Nah, ini Nihla, ini keponakan tersayang juga. Sudah. Waalaikumsalam. Itu Kayla udah datang. Hai Kayla, kita lagi closing terakhir bawa kue. Jadi insya Allah ketemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Apa nama bukunya? Oh iya, dia penulis buku juga ini loh. penulis. Ini Naziha. Naziha. Halo Naziha. Naziha. Assalamualaikum. Dadah, assalamualaikum. Cucu-cucunya Abi banyak yang perempuan, tapi yang laki juga ada. Izzat, anak saya. Izzat mau masuk nggak? Enggak. Izzat malu dia, maluan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Naira.